mungkin aku bisa menjelaskan dulu Sesa, bahwa metode ini aku namakan metode angka semesta. Oke. Karena metode ini aku yang menemukan sendiri. Gitu. Jadi Wow. kalau misalnya ada yang tanya, ini belajarnya di mana sih Mbak? Nggak belajar. Gitu. Karena ini benar-benar aku temukan sendiri secara otodidak. Gitu. Penelitian. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini aku nggak apa-apa ya, aku nanya sendiri, aku jawab sendiri. Nggak apa-apa, Karena mungkin nggak kan pada bingung juga ya, apa sih gitu. Nah, nanti dari tanggal lahir, karena aku bener-bener by number, dimana aku kalau nggak ada tanggal lahir aku nggak bisa menganalisa gitu. Dari tanggal lahir nanti kita lihat potensinya apa sih gitu. Kemudian alurnya seperti apa sih, alur kehidupannya seperti apa. Kemudian juga hambatannya apa gitu. Nah, kalau di angka semesta ini itu nggak usah khawatir karena nanti ketika ada kode turun atau kode negatif nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama gimana cara naiknya. Jadi di sini nggak usah yang overthinking dulu ya. Oke. Gitu. Baik. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang teman-teman. Maka dari itu ini adalah namanya sesi kelam. Apa itu sesi kelam? Kenali dirimu. Oke, kita mulai dari Rafael ya. dulu. Tanggal lahir berarti. Oke. Mohon maaf, aku sebelah sini atau sebelah sini ya? Kameranya di mana? Kameranya di mana fokusnya. ini? Sana, oke. Aku tuh kalau nama orang ya, itu tuh suka blank, tapi kalau tanggal lahir nggak suka blank. Oh. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau misalnya ketemu orang gitu, ini tanggal lahirnya ini ya, jadi nama tuh suka blank ya. Oke. Mengingat dari tanggal ya. Iya, oke. Rafael tanggal lahirnya berapa? 16 November 86. Oke. Oke, Wow. sudah selesai. Cepat ya. Sudah ketemu. Gini, jadi aku membahasakan adalah kode-kode gitu. Jadi di dalam diri seseorang itu nanti akan muncul apa sih kodenya? Ada yang namanya misalnya ya, ada yang namanya kode kehilangan kah? Atau misalnya ada yang namanya kode dia memiliki masalah dengan uang kah? Jadi banyak banget kode-kode yang nanti bisa dilihat dari angka-angka ini. Gitu. Oke. Satu, Rafael itu sosok yang sangat perfeksionis. Saking perfeksionisnya, ya, seorang Rafael itu dia lebih banyak bergerak atau dia lebih banyak berdiri di tempat. Karena terlalu perfeksionisnya gitu. Yeah. Jadi kalau orang lain sudah merasa bahwa Rafael itu udah perfect banget apa yang kamu buat, tapi bagi Rafael enggak, belum, dan akhirnya dia hanya stuck di tempat. Wow. Iya. Kalau misalnya enggak, bilang aja enggak apa-apa. Bener sih, bener. Gitu. Jadi bener. yang gregetan itu adalah orang-orang di sekitarnya Rafael. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua, Rafael itu dia memiliki kode kata-kata yang bagus banget dalam bekerja. Jadi kalau misalnya untuk host ya yang banyak mengeluarkan kata-kata itu dia bagus banget. Gitu. Emang udah cocok di sini. Cuma tadi aku bilang ya bahwa Rafael itu karena terlalu perfeksionis makanya lebih banyak hal yang akhirnya ditinggal. Iya, bener tidak dilakukan. Bener banget. Gitu. Makanya ini butuh banget orang untuk nge-push Rafael ya. Dan aku rasa orang-orang di sekitar Rafael memang tipikal yang nge-push Rafael karena kalau nggak bisa jadi kayak sekarang Rafael. Nggak maju-maju ya? Nggak maju-maju, Iya, karena terlalu iya. banyak yang dipikir. Iya. Mikir aja kerja Rafael ya. Mikir, akhirnya bertindaknya nggak ada. Itu kekurangannya Rafael. Dan Rafael nggak usah khawatir karena Rafael itu punya kode terlihat atau menonjol. Jadi dimanapun itu bisa menjadi pusat perhatian. Gitu. Tadi secara perfeksionis itu harus diturunin ya. Perfeksionis boleh. Tapi ketika coba didengarkan orang-orang di sekitarnya, ketika mereka udah bilang, oke Rafael, maju. Jangan mikir lagi ya? Jangan mikir lagi, karena Rafael itu tipikal yang menganalisa sesuatu itu terlalu deep. Iya. Aduh bener loh. Bener Gitu. banget. Itu secara umum ya, secara umum Rafael. Nah, apa yang mau ditanyakan Rafael?
apa ya? Enggak sih, aku nggak ada yang mau ditanya, cuman memang belakangan ini aku menyadari itu banget gitu. Jadi kayak banyak banget aku misalnya pengen mencapai sesuatu ini dengan pemikiran aku caranya begini. Padahal orang lain bilang nggak usah caranya kayak gini, lu bisa kesini kok dengan cara yang simple juga. Tapi aku pikir kayak nggak mungkin deh. Kalau misalnya pakai cara ini kayaknya nanti nggak akan hasilnya nggak akan sebagus ini. Padahal akan sama aja gitu. Sama aja, cuman Rafael itu terlalu berbelit-belit. Terlalu muternya itu kalau orang itu lebih ke arah oke, kita pakai jalur tol ya. Rafael itu pakai jalur tikus ya. Jadi berundat di situ gitu. Jadi lebih ke arah gini deh Rafael. Lebih ke arah fokus di proses, karena ada orang yang gini ya teman-teman ya. Ada orang yang dia pelari jarak pendek dan ada orang yang pelari jarak panjang. Gitu. Kalau Rafael gunakanlah tipe dari pelari jarak pendek. Jadi hanya target prosesnya tuh pendek-pendek aja, jangan yang terlalu panjang karena kalau terlalu panjang lebih banyak mikir, 0, 0. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan dari seorang Rafael? Oke, Ayu mau nanya apa Ayu? Mau nanya apa? Kak Rafael, kenapa Kak Rafael tuh bisa punya, maksudnya bisa perfeksionis? Apa ya? Memang apa yang membuat Kak Rafael terbentuk menjadi perfeksionis? Aku sangat suka kepikiran kalau misalnya orang ngomong Exactly. Misalnya hasilnya kurang bagus, ada orang ngomong yang kayak nggak sesuai sama aku kepikiran banget. Jadi makanya aku kalau mau ngelakuin sesuatu aku pikirin baik-baik supaya nanti hasilnya juga orang-orang menilainya kayak oh bagus ya gitu. Aku pengen nanya sama yang tanggal lahirnya. Sorry aku soalnya aku nggak ngerti ya tadi yang mana-mana aja. Aku pengen tanya yang tanggal lahirnya ini. Kak Gia, oke. Ini orangnya. Yang mana? Ini. Oh oke. Hai Gia. Belum semua kok berkaca-kaca sudah ya. Sabar, ditahan. Oke. Gia ini dia memiliki kode family yang sangat besar banget. Gia ini punya kode family yang sangat besar banget. Can I hug you? Peluk, jadi sedih teman-teman. Iya kan, jadi setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Iya sih, dari Iya nggak sih? Yes. Jadi teman-teman juga bisa lihat bahwasanya ini pembacaan dari numerologi benar-benar bisa melihat setiap orang itu punya permasalahan dan bahkan juga diberitahu nantinya apa yang harus dilakukan gitu kan, apa yang harus diperbaiki gitu untuk kedepannya lebih baik. Boleh? Ini kita tenangkan dulu teman-teman. Jadi silakan untuk para viewers di sini tetap stay tune di live kita, boleh nanya nanti. Oke. Baik. Ini Kak Endah, aduh sedih. Ada apa ini? Jadi Gia ini tuh punya kode tanggal lahir yang bagus banget. Oke. Bagus banget. Kenapa aku bilang bagus? Satu, Gia dia punya kode keberuntungan atau luck yang gede banget. Oke. Gia di sini apa talentnya? Nyanyi. Gia itu punya kode keberuntungan yang gede banget. Kedua, dia punya rasa. Jadi rasanya tuh gede banget ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu benar-benar pakai rasa. Gitu. Dia menyanyi pun pasti menggunakan rasa. Dia pokoknya melakukan sesuatu itu tuh nggak sekedar oke, gue belajar nyanyi ya, gue belajar nyanyi, teknik nyanyi begini, nggak sekedar itu, tapi dia bener-bener pakai dalam banget gitu. Kemudian Gia ini memiliki kode family yang sangat besar, bahkan triple. Orang kalau punya kode family satu aja itu kan dia keterikatannya dia terhadap family itu udah kuat, apalagi seorang Gia ini triple dan dia sangat merindukan family. Tapi gini Gia, orang itu kan tidak ada yang sempurna, ya, nggak ada orang yang sempurna.
Ketika seseorang memiliki kode family sedangkan dia tidak merasakan family dia yang sesungguhnya, dia mendapatkan arti family itu tuh dari mana aja. True. Teman-teman Gia di sini nih yang mungkin baru kenal tapi pernah nggak punya feeling bahwa Gia itu tuh bagian dari keluarga kalian? Karena dia punya kode family yang gede banget. Gitu. Nah, jadi Gia, kamu punya kode yang ini ya, aku tidak mengecilkan yang lain, tidak. Semua orang itu pasti punya kode positif dan ada juga kode turunnya ya, atau kode katakan let's say kode negatifnya gitu. Tetapi di sini yang paling punya kode gede apa ya, positif itu adalah Gia. Karena dia punya kode cukup. Di aku itu bukan kode keberuntungan atau kode pertolongan yang dia menduduki peringkat atas, tapi adalah kode cukup. Artinya apa? Insya Allah dia selalu dicukupkan. Amin ya Allah, amin. Tuh ya. Jadi lebih banyak melihat ke arah yang positifnya ya, apa yang Gia dapatkan sekarang, karena Gia tahu banget apa yang Gia dapatkan sekarang itu lebih luar biasa dibandingkan yang dulu. Di masa kecil Gia tahu seperti apa. Di masa remaja Gia juga tahu seperti apa. Semakin kesini insya Allah semakin dicukupkan. Amin. Gitu. Jadi tetap aja di sini harus ini ya Gia ya, bahwa harus bersyukur bahwa ya Allah aku tuh dapat kode cukup yang tidak semua orang tuh dikaruniai itu. Even aku juga nggak ada. Gitu. Insya Allah Gia bisa mendapatkan pasangan dan keluarga yang memang selama ini Gia pengenin. Amin. Sukses terus nih, ada sebut Okta, Ya. 18 sukses terus ya untuk Kak Gia juga dan juga untuk acara ini gitu. Keren eventnya. Mungkin dari Gia ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Gak berani nanya. Nggak berani nanya. Aku boleh nggak sih minta izin ya buat teman-teman. Aku boleh nggak dikasih satu sesi sama Gia di akhir? Oke. Boleh nggak? Boleh. Nanti boleh. Dia mau nggak? Sama Kru. Mau ya. Karena nanti akan ada yang memang harus kita diskusiin bareng-bareng. Gitu ya Gia ya. Oke, Sesa mungkin ada yang mau ditanyain? Siapa untuk teman-teman? Apa gimana? Siapa yang mau? Karena kita gini ya, Gia, karena kita di sini tidak hanya untuk mengulik apa yang menjadi luka, jangan jangan itu gitu. Tapi di sini kita mengulik apa sih potensinya gitu. Ayu ini sebenarnya dia nggak punya permasalahan di kode percintaannya, sebenarnya tidak. Tetapi karena orang tuanya memiliki program Ayu tahu, akhirnya itu masuk di kode Ayu, di program hidup Ayu, gitu. Tapi jangan khawatir bahwa itu bisa diputus. Program negatif itu bisa diputus ya. Kita nggak apa-apa nih berdiskusi. Nggak apa. Oke ya, fine ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa lanjut aja Kak Enda? Hah? Lanjut aja. Lanjut boleh Sampai ya. Ayunya ngerasa udah cukup gitu. Oh iya, kita bisa nanti lanjut kalau yang misalnya lain. Ayu itu selama ini merasa bahwa kenapa sih aku selalu dikecewain sama pasangan? Kenapa sih yang ngedeketin aku tuh punyanya orang? Kenapa sih? Kenapa aku tuh pengen punya hubungan atau relationship yang normal? Itu kan yang Ayu selama ini yang menjadi pemikirannya Ayu gitu loh, untuk relationshipnya Ayu gitu. Jadi gini Ayu, Ayu ini kan mendapatkan program dari orang tuanya. Ayu tahu ya bagaimana dulu lah ya, nggak ada pernikahan itu tuh yang baik-baik aja, nggak ada. Cuman kebetulan Ayu ini mendapatkan program itu gitu untuk relationship-nya Ayu gitu. Artinya gini Ayu, kita kan memiliki fase yang akhirnya berbeda ya. Semuanya loh ya, orang tua kita mereka memiliki fase mereka. Kita sekarang ini itu adalah di fase kita sendiri. Iya nggak? Takut kayak Traumatik. melangkah, takutnya jadi kayak mereka gitu deh. Nanti kayak ngecewain anak kayak aku gitu jadinya. Tahu nggak sih? Kalian percaya nggak sih kalau nasib itu bisa dirubah? Kalau kita berusaha.
Iya kan? Percaya. Nasib itu yuk bisa diubah. Ketika satu, kita sadar akan kode kita. Kode kita di mana sih? Iya kan? Kode kita sekarang ini di mana? Oh, kode aku adalah aku tuh punya program dari orang tua bla 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 ya. Ayu bisa menerjemahkan sendiri. Gitu. Kita sadar dulu nih kode kita. Setelah itu apa? Kok bisa tahu sih? Kan kelihatan yuk dari angka-angka ini. Gitu. Jadi apa namanya? Yang tadi aku bilang, itu adalah fase mereka. Ini buat kita semua ya. Itu adalah fase orang tua. Yang di situ tuh sudah ada tembok, yang kemudian ada fase kita di sini gitu. Ngerti nggak sih? Itu dulu deh yang harus kita pikirkan dulu ya di dalam diri kita gitu. Gitu. Jadi kalau Ayu tadi bilang aku tuh takut banget deh. Kalau ketika besok aku memiliki anak, kemudian anak aku juga mengalami apa yang aku rasain gitu ya. Kan Ayu udah tahu harus berbuat seperti apa. Karena Ayu sudah pernah dalam kondisi seperti itu. Gitu. Tahu nggak Ayu? Ayu itu nggak punya kode family. Sama kayak aku. Bukan berarti kita tuh nggak sayang sama keluarga, tidak. Tapi itu ada plusnya yuk. Plusnya adalah kita itu masih bisa berkonsentrasi dengan kehidupan apa yang ada di depan kita. Ngerti nggak? Misalnya kita punya masalah di keluarga, ketika kita bekerja kita masih bisa fokus, ya nggak? Jadi yuk lebih baik sekarang ini kamu fokus apa yang ada di depan kamu. That's it. Di depan kamu besok adalah pasangan kamu, ya pasangan kamu. Di depan kamu anak kamu, ya anak kamu. Saat ini kamu lagi ada di Bigo ya udah di Bigo. Konsentrasilah, fokuslah apa yang ada di depan kamu aja. Entertain karena jiwa kamu emang entertain sejati karena dia kode kreativitasnya dari lahir udah ada. Gitu. Oke. Gitu Sesa. Iya, mau lanjut ke siapa lagi? Nah kalau untuk viewer boleh kalau betul. misalnya ada yang mau ya, misalnya mau di potensinya apa, Betul. boleh deh. Fadia 4 Fadia. Oktober 2002. Oh? Oh iya, 4 Oktober. Iya betul. Iya 4 Oktober Kaget. 2002. Betul. Fadia ini di antara semua itu dia memang memiliki kode nggak pede yang gede banget dulu. Iya kak. Dia bukan orang yang pede banget, sangat-sangat tidak pede, ya nggak? Iya kok pemalu banget sampai nggak mau ngomong sama orang. Yap. Jadi di antara semua ini nih yang paling apa ya, dulu itu paling nggak bisa ngomong. Tadi seperti benar nggak bisa ngomong. Bahkan kalau mau ngomong sama orang itu dia udah mikir dulu sampai sakit kepala. Sampai sekarang sih kak masih ke bawah. Oke. Tapi gini Fadia, kamu tuh punya kode analytical yang tepat. Fadia ini anak yang cerdas ya. Jadi dia tuh memiliki analytical yang tepat. Artinya ketika dia memikirkan sesuatu, oh oke ini. Cuman yang itu nggak pedenya itu gede banget. Gitu. Dan Fadia ini tipikal yang tertutup, introvert. Iya, Kak. Aku selalu dibilang kenapa tertutup gitu. Tapi setiap mau nyoba terbuka tuh nggak bisa kak. Kayak butuh proses yang panjang gitu. Gini, Fadia itu punya kode kehilangan. Tapi jangan aduh gila ya aku punya kode kehilangan gitu, jangan dulu. Jadi orang kalau punya kode kehilangan, gini, kita ini juga pernah dong kehilangan sesuatu. Iya kan? Aku juga pernah dong kehilangan sesuatu. Cuman orang kalau punya kode kehilangan, dia merasakan kehilangan itu tuh jauh lebih gede gitu Sesa. Jauh lebih besar, jauh lebih berat. Gitu, dibandingkan kita-kita nih yang gak punya kode kehilangan. Dan sakingnya dia itu punya tekanan banget terhadap kehilangan, akhirnya jadi batu. Ya nggak? Batu. Jadi batu. Iya, Iya kan, jadi batu. Akhirnya dia ketika orang jadi batu kan artinya dia nggak bisa mengekspresikan Iya. apa yang sebenarnya dia rasakan. Makanya orang kalau lihat Fadia itu lebih ke arah angkuh. Padahal itu enggak sama sekali. Dia tuh cuma berusaha untuk nyembunyiin apa yang sebenarnya dia rasain. Iya aku nggak bisa ngeluarin kak. Nggak bisa ngeluarin, jadinya batu. Fadia gini. Fadia tahu nggak bahwa ketika kita berbicara permasalahan kita dengan orang, feedback ya. Oke. Aku harus agak jauh ya. Jadi gini Fadia,
ketika kita berbicara atau menceritakan masalah kita dengan orang lain, itu beban kita berkurang 60%. Gitu. Mungkin Fadia bilang, aku harus berbicara sama siapa sih ya? Satu, dengan orang yang Fadia tahu bahwa orang itu bisa ngasih solusi. Ya kan? Bagus dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa juga Fadia. Karena perilisan masing-masing orang kan beda-beda. Kalau aku, karena kode aku adalah pertemanan banget, aku tuh lebih seneng ngomong sama teman dibandingkan sama keluarga, ya kan? Masing-masing orang tuh sama, masing-masing orang itu beda-beda. Ketika Fadia, oke, aku sama Tuhan. Karena apa? Fadia memang punya kode religi. Fadia tuh memang punya kode religi ya. Artinya dia itu gini. Orang tuh kalau mau bikin dosa mah berdosa aja, ya enggak? Kalau Fadia enggak, abis bikin dosa itu, aduh ini gimana, iya enggak? Bisa nggak bisa tidur? Iya, bisa-bisa dia nggak bisa tidur gitu, karena punya kode religi di sini. Kode religinya di Fadia itu bukan berarti secara perilaku ya, tetapi memang udah ada di sininya Fadia, gitu. Nah kalau Fadia bilang gimana sih caranya, aku introvert banget kak. Kalian percaya nggak sih kalau aku juga sebenarnya introvert? Aku sebenarnya orangnya introvert banget. Tapi dulu aku berakting menjadi seorang ekstrovert. Lama-lama itu jadi kebiasaan dan akhirnya bisa juga sekarang aku ngomong di depan umum. Kenapa? Kenapa? Iya betul. Dan itu bagus dong. Kita tuh kan kode itu kan bisa dirubah ketika apa? Kita berusaha. Sebentar ke Usa dulu boleh ya? Nanti bentar dulu. Baik. Usa pernah nggak pernah berpikiran aku kayaknya butuh orang atau psikolog yang untuk aku gitu? Dulu sih. Ya pernah kan? Iya pernah. Pernah dalam posisi itu kan, butuh psikolog ya, butuh bantuan psikolog. Karena memang secara kode itu Usa itu memiliki kode tanggal lahir yang jomplang. Jomplang itu artinya apa ya? Nggak seimbang. Gitu, berarti secara emosional memang tidak seimbang, bukan berarti stres, bukan ya, bukan, tapi roller coaster banget. Dia bisa senang, abis itu dia bisa drop, gitu. Switchnya cepet banget. Jadi aku dulu sampai mikirnya aku kayak ada gangguan mental gitu. Iya. Bipolar gitu ya. Iya. Enggak ada. Itu enggak, kalau beda. Kalau Usa ini memang dia punya tanggal lahir yang jomplang, artinya memang dia bener-bener tuh emosi dia tuh gampang banget, tung. Kalau kita kan ada prosesnya ya, turun, naik. Kalau Usa enggak, ini bang roller coaster banget gitu. Iya benar. Makanya memang sekarang ini kalau itu kan dulu ya, Usa bilang dulu. Kalau yang sekarang ini apa yang Usa rasakan? Harusnya lebih bisa mengontrol. Iya, ya makin ini ya makin bisa kontrol kan, juga tambahnya umur kan. Gitu, udah. Dan akhirnya dewasa. Kan ada sesuatu yang bisa jadi pelampiasan. Iya. Ya nggak? Ini sebenarnya pelampiasan tapi emosinya Usa Usa loh. loh. Walaupun umur aku segitu, aku tuh orangnya manja banget sebenarnya gitu. Sensitif. Sensitif banget. Iya. Gitu. Usa itu manja gini loh. Banget. Jadi sebenarnya bagus ya. Usa apa? Talentnya DJ kan? Iya DJ. DJ itu kan awalnya untuk pelampiasan ini iya, kan, benar-benar emosinya Usa kan, dan itu sebenarnya bagus banget karena ketika Usa DJ itu juga pakai feeling banget, nggak sekedar teori, ngerti nggak? Orang kan kalau teori A B C D gitu ya, kalau Usa enggak, udah pakai feeling, pakainya intuisi. Iya benar. Gitu. Usa pernah nggak sih berpikir kenapa ya? Aku tuh kalau memikirkan negatif tuh kayaknya langsung aja kejadian gitu. Iya, kenapa begitu ya? Dan teman-teman aku juga bilangnya begitu. Iya. Iya benar. Karena memang itu ada di kode tanggal lahirnya Usa. Oh, iya sih. Jadi memang harus hati-hati banget. Iya, harus hati-hati banget. Iya benar. Mungkin Dan itu semua teman pengen aku duduk bilang sebelah begitu. Kak Enda kali ya, biar Boleh lebih sini, Usa. closer gitu, lebih dekat gitu.
Oh, Sini, DJ sayang. USA top 50 female DJ Asia loh, Wang. Aduh. Nah, gitu tuh. Jadi gitu, jadi bersyukur ya ketika orang memiliki kode tanggal lahir yang jomplang begini, dia tahu bagaimana cara melampiaskan apa ya, iya kan roller coasternya tadi gitu. Iya benar. Tapi aku tuh kayak gampang maafin orang, tapi susah minta maaf sama orang. Nah, kalau itu ya tadi aku bilang ya, karena kan kalau dari tanggal lahirnya emang begitu gitu loh. Jadi jomplang. Jadi kayak A jadi Z. Aku gampang memaafkan orang, tapi aku nggak gampang minta maaf, ya kan? Susah banget itu. Aku gampang banget ngasih orang, tapi aku nggak gampang untuk minta, gitu. Jadi ada benar. sesuatu tuh yang ini banget ya. Enggak, lebih jomplang USA, secara emosional. Itu kodenya ya. Kalau ini kan bergantung sama emosinya dia, yang roller coaster banget, dan itu untuk semua di USA. Gitu. Ketika dia lagi drop, dia drop banget. Ketika dia lagi semangat, itu gila banget. Makanya dia sampai berpikir bahwa dia dulu bipolar. Iya benar. Iya kan? Gitu. Apa nih, Sesa mau nanya apa nih? Tukar mic-nya Kak, takut habis baterai. Iya, takutnya kayak lagi enak ngobrol nih, tiba-tiba hilang suaranya nih, Paras Pure hilang suaranya. Oke, lanjut. Gini deh, sekarang aku pengen denger cerita dari Usa ya. Apa sih kejadian? Walaupun mungkin aku udah bisa ya menganalisa. Aku pengen Usa tuh bercerita gitu loh buat kita semua yang ada di sini dan juga viewer yang ada di rumah. Biarin aja, nggak usah. Mungkin lebih ke masa kecil kali ya. Waktu kecil tuh kayak orang tua nggak pernah ngurus gitu. Terus yang ngurus tuh tante aku gitu. Tapi tante aku lebih sayang sama anaknya. Tapi aku kayak nggak diurus gitu. Terus sahabat aku punya mamanya tuh sayang banget sama aku gitu. Jadi aku emang besar di luar gitu. Jadi emang nggak ada figur keluarga sebenarnya gitu. Jadi waktu kakak nanya kayak gitu, makanya kenapa aku langsung nangis banget gitu kan, karena emang figur orang tua benar-benar nggak ada gitu. Jadi emang dari kecil aku udah berjuang sendiri, sampai sekarang tuh aku berjuang sendiri gitu. Semangat. Siapa? Dia. Ada kesamaan cerita nggak? Ada kesamaan cerita nggak antara Gia sama Usa? Iya, antara Gia sama Usa. Mereka sama-sama tidak dibesarkan oleh orang tua, benar nggak Gia? Iya, sama. Mereka memiliki tema yang sama, tapi cerita yang berbeda. Tahu nggak Gia? Tadi kita dengar bahwa Usa memiliki orang tua. Tapi dari kode tanggal lahirnya, hidup dia lebih struggle daripada hidupnya Gia. Di antara semua yang paling struggle hidupnya pada masa kecil adalah Usa. Jadi jangan pernah menakar-nakar, jangan pernah membanding-bandingkan apa yang terjadi sama kita dengan orang lain. Siapa yang nyangka? Ada yang nyangka nggak? Gia nyangka nggak Usa? Selama ini Gia yang selalu merasa gila ya, hidup gue tuh gila, gue nggak punya orang tua, gue nggak pernah, ya nggak. Tapi pernah nggak sih berpikiran Gia punya orang tua, tetapi dia sama sekali nggak bisa nyentuh? Pernah. Masing-masing orang tuh punya struggle hidup sendiri-sendiri ya. Aku pun juga punya. Semuanya punya. Yang ada di sini tuh semuanya punya, nggak ada yang hidupnya tuh fan-fan aja, nggak ada.
Tetapi kita harus bersyukur bahwa hidup hidup Gia, hidup Ayu, hidup semua yang ada di sini tuh semakin lama itu semakin baik, ya nggak sih? Berasa nggak sih di sini kita tuh memiliki vibrasi yang sama ya? Artinya apa? Ketika kita flashback ke belakang dengan kehidupan kita yang sekarang ini tuh, Masya Allah jauh banget, jauh banget. Kita nggak boleh dong kita menyalahkan orang tua, enggak dong. Mereka juga punya struggle hidupnya masing-masing dong, ya enggak? Kadang-kadang gini, orang tua tuh sebenarnya udah maksimal sama kita, tapi kita sendiri penerimaannya enggak. Padahal mereka juga punya struggle sendiri loh di hidup mereka, ya enggak sih? Sekarang ini syukuri banget deh ya Allah, bener-bener. Apalagi teman-teman sudah sampai di tahap seperti ini, itu udah gila banget menurut aku. Karena aku tuh tahu banget nih dulu-dulu nih kejadian-kejadian apa di kalian kan ini banget ya, kayak film aja di sini gitu. Itu saja. Jadi apa ya? Kehidupan usaha yang dulu itu tuh kan memang berat banget lah. Berat banget. Untuk mendapatkan sesuatu aja susah ya. Untuk membeli sesuatu aja susah. Temen punya apa, usaha juga susah banget untuk mendapatkan itu gitu ya. Cuman usaha itu punya kode, dia itu disayang sama orang yang lebih tua umurnya atau yang kedudukannya lebih tinggi. Makanya orang tua usaha sebenarnya di luar itu banyak banget. Ya enggak? Banyak banget orang tua yang menganggap usaha itu sebagai anaknya. Gift banget gak sih kodenya? Ya nggak? Banyak kan orang tua kan di luar-luar sana gitu loh. Tuh Tuhan tuh nggak mungkin membiarkan kita tuh bener-bener tuh di kondisi yang bawah banget. Sekarang aku tanya deh sama teman-teman dan juga untuk viewer yang di rumah ya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian berada di posisi paling bawah? Boleh dong boleh diketik tuh. Boleh. Apa nih yang teman-teman lakukan ketika lagi posisi di bawah banget, gue lagi ngerasa down banget nih, kayak merasa semesta nggak berpihak pada kalian, gue harus ngapain? Siapa namanya? Vista apa? Yang Vista lakuin apa sih ketika bener-bener dalam kondisi yang down banget? Nangis. Ya, ini banyak yang jawab nangis sih. Nangis. Nangis, berdoa, sholat, doa. Oke. Bersyukur, oke. Oke. Merenung, mikir, bangkit, curhat. Apa? Nangis. Ya. Oke. Nangis itu tuh bagus banget loh. Jangan pernah kita nahan nangis. Nangis itu tuh, iya. Karena nangis itu tuh kita tuh sebenarnya tuh mengeluarkan uap-uap. Ngerti gak sih? Kalian tahu gak sih kayak bejana ya? Nih aku kasih contoh nih. Saya nih bejana. Aku nggak pinter gambar. Bejana nih ada penutupnya ya. Ini api nih. Nah bejana ini tuh dari tanah liat. Bejana ini tuh ditutup dan ada airnya di dalam. Ketika api terus, api ini kehidupan nih, dia bakar terus, bakar, ditutup terus apa yang terjadi? Bisa habis atau bisa pecah dong, karena kan ditekan terus, ya kan? Tapi ketika misalnya tutup ini kita buka, apa yang terjadi? Uapnya kan keluar, akhirnya pemanasannya sempurna. Nah, mengeluarkan uap ini salah satunya adalah dengan nangis. Dengan nangis, nggak apa-apa kalau mau nangis mah nangis aja. Aku kadang juga kalau nangis sambil teriak. Iya. Iya kan, teriak. Habis itu lega. Karena kita pada saat kita seperti itu, kita tuh lagi membuka tutup bejana tadi. Nah, Oke, kalau gitu Kak Enda terima kasih banyak untuk terima kasih sharingnya. semuanya. Boleh nggak sih aku minta semuanya berdiri terus kita bareng-bareng ya, bersemangat ya. Boleh ya Sisa ya. Sebelum penutupan, kita Sebelum berdiri penutupan. bersama-sama teman-teman ya. Apa nih kalian mau yel-yel apa nih biar kita semuanya semangat nih pulang dari sini nih. Enggak, tapi aku justru nggak terlalu di Boleh aku diajarin dong. Kita Boleh bergerak dong, ke arah ajarin. semua sekalian, berjejer ke arah sini karena kameranya semua dari situ. Oke, di sini boleh diatur itu ke arah
depan sana. Nah, iya betul. Jangan membelakangi kamera. Jadi kameranya ada ini. Oke. Ini membelakangi. Siapa nih yang mau jadi leadernya nih? gitu. Ayo. Kenapa kok? Karena dia juga kreatifnya tinggi, jadi tahu nih mau ngapain. Aku juga suka gantiin kamu bisa. Oke. Dua keinjak. Oke, guys, ikutin aku ya. Ikutin aku ya. Gitu lah. Bisa deh guys. Biar nggak ngantuk gitu. Iya, boleh. Ya kan? Iya. Semangat ya, yuk Sat, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Kak Enda. Oke. Terus viewers jangan lupa Thank you Kak Enda. kirim Vote kita di JJ Silly 93. Pista Fani, Stella DJ Usa, Ego 03. Cudens. Rafa Iya, Gigi JC. ayo. Nah, Gue jadi lupa gue jadi pesantren kan. Oke. Ya udah oke, kita punya yel-yel nih. Yel-yelnya agak-agak lucu tapi kalian kalau misalnya bisa ngikutin dari tadi enggak ya? Oke, langsung aja. 1, 2, 3, ayo. Dari kita cuma aja ya. Lagi aku mau lagi pilihlah aku. 1, 2, 3, 4. Oke, makasih. Kali ini juga Jangan lupa ucapin terima kasih buat viewers yang udah pantau kita terus. Jangan lupa besok pagi ada kita lagi. Bye, sarangnya. besok pagi semuanya kita akan mulai. Siapa? Oh iya, Sesa. Terus juga terima kasih juga buat Kak Enda. Nanti kita bakal ketemu lagi di Bigo Star Academy untuk di aktivitas selanjutnya di karantina hari kedua. Kak Enda ada yang pengen disampaikan? Ya Sebelum kita pokoknya, closing? oke. Pokoknya semuanya harus semangat. Ingat bahwa ini adalah fase kalian untuk mengupgrade diri kalian. Yes. Oke. Ya semangat ya semuanya Ya. ya. See you. Thank you Kak Enda.